Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas satu wasiat berharga, nasihat yang sangat agung dari sahabat yang mulia Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yaitu sebuah wasiat yang beliau sampaikan kepada salah seorang muridnya yang bernama Kumail bin Ziyad An-Nakhai rahimahullahu taala. Walaupun para ulama berselisih tentang kesahihan wasiat ini, namun banyak ulama besar yang mensahihkan athar ini, dan intinya makna yang terkandung dalam athar ini adalah benar. Termasuk yang mensahihkannya adalah Al-Imamul Hafidh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Dan beliau telah memberikan syarah yang cukup bagus sekali terhadap wasiat ini. Sebagian daripada syarah beliau dan juga dari para ulama yang lainnya akan kita sampaikan pada malam hari insyaallah taala secara ringkas. Baik. Wasiat ini disampaikan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tentunya kita sudah mengenalnya. Beliau adalah salah seorang dari Al-Khulafa'ur Rasyidin yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kita, sebagaimana dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk, yang terbimbing sepeninggalku. Dan ulama seluruhnya sepakat beliau radhiyallahu anhu adalah Rabi'ul Khulafa, khalifah yang keempat. Dan bahkan secara syar'i khilafah itu hanya pada empat khilafah, 4 khalifah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-khilafah 30 sanah. Khilafah itu hanya 30 tahun. Dan itu hanya masa Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Sebagian ulama mengatakan termasuk masa Al-Hasan. Sepeninggal Ali, khilafah sempat diserahkan kepada Al-Hasan
dalam waktu yang sangat singkat sebelum kemudian beliau menyerahkannya kepada sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Maka sahabat yang mulia ini sudah tidak diragukan lagi keutamaannya, termasuk salah seorang yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengikuti sunnahnya. Demikian pula beliau termasuk al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang sahabat yang telah diberikan kabar gembira dengan surga. Dan beliau mengatakan tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasannya dia adalah seorang yuhibbuhu Allah wa rasuluh wa yuhibbu Allah wa rasulah, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia juga mencintai Allah dan Rasulnya. Dan masih banyak dalil-dalil yang menyebutkan tentang keutamaan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ahlu sunnah wal jamaah menghormati serta memuliakan seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi ahlu sunnah tidak berlebih-lebihan, tidak gulu di dalam menghormati para sahabat. Berbeda dengan kaum Syiah, mereka gulu, berlebih-lebihan di dalam memuliakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di antara bentuknya, mereka berkeyakinan dahulu bahwasannya Ali lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar. Ini awal kali muncul kesesatan Syiah. Terus meningkat lagi. Sebetulnya Ali, dia yang lebih pantas untuk menjadi khalifah ketimbang Abu Bakar dan Umar, apalagi Utsman. Dan mereka menuduh para sahabat itu telah merampas kekhilafahan dari Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali sendiri dengan sukarela berbaiat kepada para sahabat tersebut. Padahal juga mereka meyakini Ali memiliki sejumlah keutamaan yang menunjukkan bahwa beliau sangat kuat. Jadi kalau khilafah bisa dirampas dari tangannya, ternyata beliau begitu lemahnya. Maka alasan-alasan ini membantah orang Syiah sendiri. Meningkat lagi bid'ah mereka, mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah posisinya seperti Harun di sisi Nabi Musa. Demikian pula Ali bin Abi Thalib sama seperti Nabi Harun terhadap Nabi Musa, maka demikian posisinya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada akhirnya mereka mengatakan sebetulnya Ali yang lebih pantas menjadi nabi. Malaikat Jibril salah memberikan wahyu. Ini yang salah adalah Jibril, katanya. Enggak berani menyalahkan Allah. Enggak tahu mau salahkan siapa ya, sudah Jibril saja. Terus meningkat bid'ah mereka hingga mengkafirkan seluruh sahabat kecuali beberapa orang saja, dan menuduh mereka telah menzalimi Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Sampai pada akhirnya mereka angkat sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai sesembahan mereka. Dan di masa beliau menjadi khalifah, orang yang mengatakan Ali lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar dicambuk dengan 80 kali cambukan, yaitu cambukan kepada para pendusta. Dan orang yang mengatakan Ali sebagai Tuhan atau sebagai sesembahan mereka
dihukum mati oleh Ali sendiri dengan cara apa? Dibakar. Saking marahnya Ali kepada mereka, dibakar hidup-hidup. Tetapi setan sudah betul-betul menguasai hati mereka sampai mereka mengatakan, la yu'adzib bin nar illa rabbun nar. Tidaklah yang mengadab dengan api kecuali dia Rabbnya api. Makin sesat. Dan itu adalah hukuman bagi siapa yang menyelisihi jalan kaum mukminin, dia akan disesatkan. Sampai matinya dipaksa beriman, sudah jelas-jelas diancam dengan hukuman mati, tetap nggak bisa. Itu hukuman. Itu hukuman kalau menyimpang dari jalan kaum mukminin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi sunnah beliau, mereka akan ditimpa fitnah dan akan ditimpa azab yang pedih. Ini dikatakan para ulama, ayat yang mulia ini mengancam setiap yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua azab. Yang pertama, azab pada hati. Yang kedua, azab pada badan. Azab pada hati adalah fitnah, dan puncaknya adalah kesyirikan. Dan Allah sebutkan terlebih dahulu azab pada hati. Setelah itu kelak dia akan mendapatkan azab pada badannya. Jadi walau sudah dipaksa diancam hukuman mati, mau dibakar, tetap saja nggak mau beriman. Ini peringatan bagi kita akan bahaya menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Dan sebagian kaum ada yang membenci Ali bin Abi Thalib dan mengkafirkan mereka, yaitu kelompok Khawarij. Memerangi sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Dan beliau pun memerangi mereka. Beliau pun memerangi orang-orang Khawarij ini. Demikian mereka bersikap. Sebagian berlebihan, sebagian meremehkan. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, adalah pertengahan. Tidak berlebih-lebihan dan tidak pula meremehkan. Dan Ahlus Sunnah juga mengedepankan dalam cinta mereka kepada para sahabat sesuai keutamaan mereka. Maka mereka lebih mencintai Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib. Dan ini urutan yang benar. Walaupun sebagian ulama mengatakan ada khilaf tentang mana yang didahulukan, Utsman atau Ali. Dan yang sahih adalah Utsman yang didahulukan, kemudian Ali. Iya. Ini sekilas biografi sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan beliau adalah pemuda yang pertama masuk Islam, anak muda yang pertama masuk Islam, sepupu dan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Adapun tabi'in Kumail bin Ziyad rahimahullahu taala disebutkan di catatan kaki. Antum bisa lihat. Ja'a fil A'lam liz-Zarkali, sebutkan dalam kitab Al-A'lam juz ke-5 halaman 235. Kumail bin Ziyad bin Nuhaik An-Nakhai, tabi'iyun thiqah min ashabi Ali bin Abi Thalib, kana syarifan muta'an fi qaumih, syahida Siffin ma'a Ali wa sakana al-Kufah wa rawa al-hadith. Kumail bin Ziyad bin Nuhaik An-Nakhai salah seorang tabi'in yang thiqah, terpercaya, termasuk sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yakni murid beliau.
Kana syarifan muta'an fi qaumih. Beliau adalah orang yang mulia, syarif, yakni pemimpin mereka, yang ditaati di tengah-tengah kaumnya. Beliau adalah pemimpin kaumnya yang ditaati. Beliau mengikuti perang Siffin bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan beliau tinggal di Kufah dan meriwayatkan hadis. Ini sekilas tentang tabi'in jalil yang meriwayatkan asar ini. Baik. Beliau mengatakan, akhadha Ali bin Abi Thalib biyadi fa akhrajani nahiyatil jabanah. Ali bin Abi Thalib pernah memegang tanganku, lalu beliau mengeluarkan aku ke salah satu sudut tanah lapang. Falamma ashara ja'ala yatanaffas. Maka tatkala beliau telah tiba di salah satu padang Sahara yang luas, tidak berpenghuni, beliau mulai mengambil nafas. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, ya Kumail ibn Ziyad, wahai Kumail bin Ziyad, al-qulubu aw'iyah, fa khairuha aw'aha, ihfaz anni ma aqulu lak. Wahai Kumail bin Ziyad, hati itu adalah bejana-bejana. Yang terbaiknya adalah yang paling memahami. Hafalkanlah apa yang akan aku katakan kepadamu. Baik. Di sini sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memberikan wasiat khusus kepada Kumail bin Ziyad. Dan ini menunjukkan beberapa pelajaran. Di antaranya, seorang pemimpin itu harus memperhatikan yang mereka pimpin. Ali ketika itu adalah seorang pemimpin, seorang khalifah. Bagaimana bentuk perhatiannya adalah memberikan wasiat, memberikan bimbingan, memberikan nasihat. Inilah tanggung jawab seorang pemimpin yang paling utama. Bukan sekedar urusan perut, bukan sekedar urusan dunia belaka, tapi yang paling penting, seorang pemimpin itu harus bisa membimbing kaumnya. Ini yang dilakukan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Demikian pula beliau tidak membeda-bedakan. Yang perlu dinasihati itu orang banyak ataupun seorang diri, maka disampaikan. Dan juga dikatakan para ulama, perlu menasihati orang-orang yang memiliki kedudukan. Kumail bin Ziyad, sebagaimana disebutkan di dalam biografi, beliau adalah seorang pemimpin kaum, seorang yang dihormati di tengah-tengah kaumnya. Maka orang seperti ini perlu sekali dinasihati, perlu sekali diarahkan. Kenapa? Karena mudah-mudahan dengan dia menjadi baik, masyarakatnya pun akan ikut menjadi baik. Tetapi kalau dia rusak, masyarakat pun sangat dikhawatirkan akan dibawa menjadi rusak seperti dia. Iya, ini fikih yang ditunjukkan kepada kita oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian beliau mengatakan, al-qulubu aw'iyah, hati itu adalah bejana-bejana. Beliau memperumpamakan hati manusia bagaikan bejana, yakni untuk menampung sesuatu. Maka yang ditampung itu bisa jadi kebaikan ataupun kejelekan. Sebagai peringatan bagi kita
agar berhati-hati di dalam menampung sesuatu yang jelek. Disebutkan dalam hadis Abu Ainabah Al-Khawlani radhiyallahu anhu yang diriwayatkan At-Tabrani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi aniyatan min ahli al-ard. Wa aniyatu rabbikum qulubu ibadihi salihin. Wa ahabbuha ilaih alyanuha wa araqquha." Sesungguhnya Allah memiliki bejana-bejana dari penduduk bumi. Dan bejana-bejana Rabbmu itu adalah hati-hatinya orang-orang yang saleh. Dan yang paling Allah cintai adalah hati yang paling lembut dan paling halus. Yakni paling mudah tersentuh dan paling gampang menerima nasihat. Ini yang paling Allah cintai. Demikian keadaan hati-hati kita. Lalu beliau mengatakan fa khairuha au'aha. Maka hati yang paling terbaik adalah hati yang paling memahami, yaitu asra'uha wa athbatuha wa'yan wa ahsanuha. Hati yang paling cepat, paling kuat dan paling bagus di dalam memahami, itulah yang terbaik. Beliau mengatakan demikian sebab hati adalah anggota tubuh kita yang kita gunakan untuk memahami ilmu. Dan dia adalah salah satu dari 3 pintu ilmu. Dan 2 pintu yang lainnya menujunya ke situ, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha." Dan sungguh telah kami masukkan ke dalam neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia, dikarenakan mereka memiliki hati tetapi mereka tidak menggunakan untuk memahami, dan mereka memiliki mata tapi mereka tidak gunakan untuk melihat, dan mereka memiliki telinga tapi mereka tidak menggunakannya untuk mendengarkan. Maka ini 3 madakhilul ilm, tempat-tempat masuknya ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun." Mereka itulah bagaikan binatang-binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Maka orang-orang yang lalai adalah orang-orang yang jahil, yang tidak menggunakan potensi yang Allah berikan untuk mereka untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Iya. Dan di sini sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengingatkan untuk menyiapkan hatinya agar menerima ilmu yang bermanfaat, agar dibersihkan hatinya dari berbagai macam kotorannya, sebab inilah yang akan menyelamatkan manusia di akhirat kelak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak kecuali seorang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Di sini ada satu fikih yang sangat bagus sekali. Beliau menyampaikan kepada Kumail bin Ziyad, mengingatkan tentang pentingnya menyiapkan diri untuk menuntut ilmu. Diingatkan dulu, hendaklah hatimu menjadi baik, yakni mudah menerima ilmu. Sebab hati yang paling baik adalah hati yang paling cepat memahami ilmu yang disampaikan. Demikian seorang pengajar, ketika dia menyampaikan ilmu, dia pastikan
orang yang akan menerima ilmunya itu benar-benar telah siap untuk menerimanya. Juga seorang penuntut ilmu, ketika dia menuntut ilmu, dia harus betul-betul fokus, konsentrasi penuh. Ini yang diajarkan kepada kita. Disiapkan segala potensi kita untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Maka hati-hati kita bagaikan bejana yang terbaiknya adalah yang paling cepat memahami, paling kokoh pemahamannya, dan paling bagus pemahamannya. Baik. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau melihat para sahabat belum siap menerima ilmu, beliau minta disiapkan. Kalau mereka masih berbicara, beliau mengatakan istansitin nas, suruh mereka diam. Barulah beliau menyampaikan apa yang hendak beliau sampaikan. Iya. Kemudian kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ihfaz anni ma aqulu lak." Hafalkanlah dariku apa yang aku akan katakan kepadamu. Di sini juga terdapat pelajaran bagi kita. Bagaimana metode yang baik dalam menuntut ilmu adalah dengan menghafal. Tidak sekedar kita dengarkan masuk telinga kanan, keluar lagi di telinga kiri. Tetapi kita hafalkan. Dan bukan sekedar kita menghafal dalil, tetapi kita hafalkan juga ucapan-ucapan para ulama. Ini disuruh hafal. Disuruh menghafal muridnya. Ucapan yang akan beliau sampaikan. Maka tentunya yang lebih pantas untuk dihafal adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan terutama ini adalah ucapan sahabat yang merupakan kunci di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan sebuah keutamaan yang besar apabila seorang menghafal Al-Quran dan Sunnah, kemudian dia sampaikan. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha wa ballaghaha farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu." Semoga Allah menjadikan wajah seseorang itu berseri-seri ketika dia mendengarkan ucapanku, lalu dia memahaminya dengan baik, dan dia menghafalkannya, dan dia menyampaikannya. Dalam riwayat yang lain, وَبَلَّغَهَا كَمَا سَمِعَهَا, dan dia menyampaikannya sebagaimana dia dengarkan. Artinya, tidak dia kurang-kurangi, tidak dia tambah-tambahi. Demikian seharusnya. Kita menghafal ilmu. Setelah kita paham dengan baik, kita hafal. Sebab kita memiliki kewajiban untuk menyampaikan ilmu tersebut. Iya. Ini yang dituntut dari seorang penuntut ilmu. Walhamdulillah, makna menghafal di sini dikatakan para ulama memiliki dua makna. Ya. Yaitu menghafal dengan hati dan menghafal dengan tulisan. Tidak selalu maknanya harus menghafal dengan hati. Kalau siapa yang tidak mampu, hendaklah dia tulis. Maksudnya dia tulis untuk apa? Untuk dia bisa murajaah kembali, agar dia bisa benar-benar menghafalkannya. Ataupun ketika dia butuhkan dan belum hafal, belum masuk dalam hatinya, dia bisa mengambil catatannya untuk melihat ke situ. Iya. Tapi alhamdulillah, kebanyakan kita nggak perlu tulisan, karena hatinya kuat, bisa menghafal. Baik. Pelajaran yang lain yang bisa kita petik dari sini adalah bahwa seorang yang menyampaikan ilmu, dia harus betul-betul
memiliki tanggung jawab ilmiah. Dia harus betul-betul yakin apa yang akan dia sampaikan adalah al-haq, kebenaran. Ini yang bisa kita petik dari ucapan Ali bin Abi Thalib, hafalkan. Yang aku akan sampaikan kepadamu. Artinya beliau begitu yakin. Menunjukkan beliau siap mempertanggungjawabkan keilmiahannya. Menunjukkan bahwasannya apa yang beliau sampaikan, beliau yakini sebagai sebuah kebenaran dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah seorang yang mengajarkan ilmu. Tidaklah dia menyampaikan ilmu kecuali dia tahu benar-benar itu adalah kebenaran. Tidak boleh dia menyampaikan sesuatu yang dia masih ragu atau bahkan yang bertentangan dengan ilmu tersebut. Baik. Kemudian beliau mengatakan, An-nasu salasatun. Manusia itu ada 3 kelompok. Fa'alimun rabbani. Kelompok yang pertama adalah alim rabbani. Yakni ulama, orang yang berilmu, yang memiliki sifat rabbani. Apa yang dimaksud dengan alim rabbani? Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, al-muallim, orang alim yang senantiasa mengajarkan ilmunya. Berkata Sa'id bin Jubair, huwal faqihul alim al-hakim. Seorang alim rabbani adalah seorang yang faqih, pemahamannya lurus, pemahamannya mendalam, al-alim yang luas ilmunya, al-hakim yang memiliki hikmah. Dan berkata Ibn al-Arabi, idza kana ar-rajulu aliman amilan mualliman qila lahu hadha rabbani. Apabila seseorang alim berilmu, amil mengamalkan ilmunya, muallim mengajarkan ilmunya, maka inilah yang dimaksud dengan seorang yang rabbani. Apabila hilang salah satu dari sifat tersebut, maka tidak pantas disematkan padanya alim rabbani. Iya. Jadi orang yang memiliki sifat alim rabbani, terkumpul padanya 3 sifat. Dia memiliki ilmu yang mendalam, yang luas. Dia memiliki fikih. Dia memiliki hikmah. Dan dia amalkan. Yang kedua, dia amalkan. Dan yang ketiga, dia mengajarkan ilmunya tersebut. Iya. Juga dikatakan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau menafsirkan firman Allah, kunu rabbaniyina, jadilah kalian orang-orang rabbani. Beliau mengatakan, ar-rabbani alladhi yurabbin nas bisigharil ilm qabla kibarihi. Rabbani itu adalah seorang yang membimbing manusia dengan ilmu-ilmu yang kecil sebelum ilmu-ilmu yang besar. Maksudnya, diajarkan ilmu-ilmu yang mudah dipahami, ilmu-ilmu yang menjadi dasar pokok keimanan, sebelum diajarkan ilmu-ilmu yang lainnya. Dari keterangan-keterangan para ulama tersebut menunjukkan kepada kita seorang alim rabbani, dia memiliki ilmu yang mendalam. Bukan hanya itu, dia juga memiliki hikmah, sehingga dia tahu
ketika dia membimbing manusia, ucapan apa yang paling pantas diberikan kepada mereka. Dia bisa membedakan orang. Apa yang kira-kira dibutuhkan orang ini? Apa yang kira-kira belum pantas disampaikan kepada dia? Tepat penyampaiannya. Inilah alim Rabbani. Demikian kita dituntut. Sebab kenyataannya manusia memang harus dibedakan. Harus dibeda-bedakan. Dan tidak dibenarkan kita menyampaikan sesuatu, walaupun itu kebenaran, namun hanya akan membuat orang itu salah paham. Kita lihat, kira-kira dia sudah dapat memahami apa yang kita sampaikan atau belum. Dan ini adalah sifat alim Rabbani. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam sahih beliau menyebutkan suatu bab, man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyata alla yafhamu. Seorang yang mengkhususkan satu kaum dengan ilmu tanpa diajarkan kepada kaum yang lain. Kenapa? Karena khawatir kaum yang belum disampaikan ilmu itu, kalau disampaikan mereka akan salah paham. Ini juga wasiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hadithun nas bima ya'rifun aturiduna ay yukadzdzab Allah wa rasuluh. Berbicaralah kepada manusia dengan apa yang dapat mereka pahami. Apakah engkau ingin didustakan Allah dan Rasulnya? Yani ketika kita menyampaikan sesuatu yang sulit dipahami oleh manusia, pada akhirnya mereka menolak kebenaran tersebut. Padahal bukan karena mereka menolak kebenaran, tetapi kita menyampaikan pada kondisi yang belum saatnya. Adapun alim Rabbani, dia tahu, dia paham, dia mengerti apa yang mestinya disampaikan kepada orang ini. Oleh karena itu, ilmu itu harus memiliki fikih. Ilmu itu harus memiliki hikmah. Inilah yang dimiliki oleh alim Rabbani. Dan ini juga makna ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ma anta bimuhadditsin qauman haditsan la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Tidaklah engkau menyampaikan suatu pembicaraan kepada satu kaum di mana akal-akal mereka, kemampuan mereka belum bisa memahami, kecuali hal itu akan menjadi fitnah bagi sebagian mereka. Maka seorang alim Rabbani itu tahu apa yang tepat disampaikan, bukan sekedar ilmunya dia tahu untuk apa ilmu yang akan dia sampaikan, tetapi dia mengerti bagaimana menyampaikannya dan apa yang harus disampaikan. Iya. Dan inilah golongan ahlul ilm yang akan terus menerus ada sampai hari kiamat, seperti yang kita bahas pada hadis Muawiyah radhiyallahu anhu pada pertemuan yang pertama tadi. Sebuah nikmat bagi umat. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga untuk mereka segolongan umat ini yang tetap kokoh, yang tetap teguh di atas kebenaran. Dan di sini mengandung konsekuensi bagi kita. Ketika kita telah paham manusia itu ada 3 golongan. Golongan yang pertama alim Rabbani. Apa kewajiban kita? Pertama sekali kewajiban kita adalah senantiasa merujuk kepada mereka. Ini maksudnya. Bukan sekedar kita tahu ini ada alim Rabbani. Demikian pula kita juga berusaha menjadi alim Rabbani. Tetapi di situ mengandung peringatan bagi kita untuk menjadikan seorang alim Rabbani sebagai rujukan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada para ulama kalau kalian tidak tahu. Jadikan para ulama itu sebagai rujukan.
Terutama ketika menghadapi persoalan-persoalan besar. Ketika menghadapi perkara-perkara yang bisa mendatangkan ketakutan dan keamanan di tengah-tengah kaum muslimin. Berita-berita yang meresahkan, berita-berita yang mencakup banyak orang. Ini adalah urusan-urusan para ulama. Sebagaimana telah Allah ingatkan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan dan ketakutan, mereka lalu segera menyiarkannya. Ini celaan. Celaan dari Allah terhadap perbuatan orang-orang yang ketika datang berita kepadanya tentang keamanan dan ketakutan, tentang urusan-urusan besar, tentang perkara yang berhubungan dengan orang banyak, dia langsung menyiarkan. Dia langsung sebarkan. Padahal seharusnya walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Andaikan mereka kembalikan urusan itu kepada Rasul dan kepada ulil amr, yaitu para ulama. Di antara mereka tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengambil dari para ulama tersebut. Ini yang seharusnya kita lakukan. Tapi sayang sekali sebagian orang datang berita langsung dia sebarkan. Dia tidak peduli dengan akibat yang akan terjadi di balik itu. Sehingga muncul berbagai macam fitnah. Muncul berbagai macam keresahan di tengah-tengah kaum muslimin. Karena ulah mereka. Padahal ayat ini berbicara tentang urusan rumah tangga Rasulullah SAW. Tersebar berita tentang apa yang terjadi pada keluarga Nabi SAW. Disebarkan. Terjadi keresahan di tengah-tengah kaum mukminin, ternyata beritanya tidak benar. Iya. Bagaimana lagi yang berurusan dengan kehormatan kaum muslimin, yang berurusan dengan kemuliaan para ulama, dengan kedudukan orang-orang saleh, kedudukan orang-orang yang mulia yang telah Allah muliakan, kemudian dengan mudahnya dijatuhkan, dengan mudahnya disepelekan, dikarenakan berita-berita yang tersebar dan tidak dikembalikan berita itu kepada para ulama. Maka kalau kita mengerti, di tengah-tengah kita ada alim Rabbani. Manusia di dunia ini akan selalu bersama alim Rabbani. Kembalikan urusan itu kepada para ulama. Apalagi walhamdulillah di masa ini, dengan mudahnya kita berhubungan dengan para ulama. Kita bisa menelpon, kita bisa mendatangi langsung. Bahkan dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, para ulama mendatangi negeri kita. Apa susahnya? Kalau kita benar-benar menginginkan kebaikan untuk saudara kita, mari kita tanyakan kepada para ulama. Kita minta bimbingan mereka. Jangan kita mengambil sikap sendiri-sendiri. Lebih tahu daripada para ulama tersebut. Makanya yang dituntut dari kita, kalau kita tahu di tengah-tengah kita, di dunia ini masih ada alim Rabbani. Konsekuensinya apa? Kita jadikan mereka sebagai rujukan-rujukan umat. Agar kita dapat berjalan sesuai bimbingan mereka. Iya. Demikian pula nasihat yang mulia ini mengingatkan kita tentang kedudukan ulama itu sendiri. Bahwa ulama mesti dihormati. Ulama orang-orang yang memiliki jasa besar. Alim Rabbani, dia memiliki ilmu, dia mengamalkan ilmunya, tidak sampai di situ. Dia juga menyebarkan ilmunya, menunjukkan jasa-jasanya yang besar di tengah-tengah umat. Oleh karena itu, sejumlah ayat dan sejumlah hadis telah menerangkan kepada kita keutamaan ulama. Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Artinya kedudukan para ulama di tengah-tengah kita bagaikan kedudukan para nabi. Seperti di kalangan Bani Israel. Bani Israel tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahun nabi. Bani Israel itu selalu dipimpin oleh para nabi.
Setiap meninggal seorang nabi diganti nabi yang lain. Tetapi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi nabi selain beliau. Maka para ulama lah yang menggantikan kedudukan para nabi tersebut. Oleh karena itu Allah tegaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah telah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang dianugerahkan ilmu. Maka sudah sepatutnya kita memuliakan dan menghormati para ulama, dikarenakan Allah pun telah mengangkat derajat mereka, sehingga termasuk dosa yang sangat besar ketika kita menjatuhkan orang yang Allah subhanahu wa ta'ala telah muliakan dengan ilmunya. Dan ini jangan hanya sekedar ngomong. Kalau ternyata dalam tindakan kita tidak merujuk kepada para ulama. Menghormati bukan sekedar mengatakan kita hormat, tapi ternyata di dalam masalah-masalah kita sehari-hari kita tidak merujuk kepada para ulama. Kita berani mengambil tindakan sendiri-sendiri, tidak mengembalikan urusan-urusan para ulama kepada para ulama. Maka hakikat penghormatan itu sesungguhnya adalah mengembalikan urusan-urusan besar, urusan-urusan yang kita belum memiliki ilmu tentangnya kepada para ulama. Dan Nabi SAW juga mengingatkan, laisa minna man lam yarham saghirana wa yujilla kabirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan bagian dari kami orang yang tidak menyayangi yang muda di antara kami, dan tidak menghormati yang tua di antara kami, dan tidak mengerti haknya seorang alim di antara kami. Dan di sini juga mengandung pelajaran bagi kita, bahwasannya alim Rabbani memang perlu kita kenali. Perlu kita kenali. Dan perlu kita kenalkan kepada umat siapa sesungguhnya orang yang alim. Karena umat ini ketika mereka sudah tidak lagi mengenal orang yang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Mereka kemudian akan menjadikan pemimpin-pemimpin mereka orang-orang yang jahil. Akibatnya apa? Fasu'ilu wa aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Para pemimpin yang jahil tersebut ditanya, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu, hasilnya mereka sesat lagi menyesatkan. Dan ini yang terjadi. Para pelawak, artis, preman-preman baru kemarin taubat, asal dia pintar ngomong, dianggap itulah ulama, itulah pengajar yang seharusnya. Ini yang terjadi. Kenapa? Karena umat ini tidak mengenal siapa para ulama yang sebenarnya. Sehingga hasilnya apa? Mereka sesat, lagi menyesatkan. Maka hendaklah kita selalu ingat akan adanya kelompok yang pertama ini, yaitu alim Rabbani. Baik. Yang kedua beliau mengatakan, wa muta'allim ala sabili najatin. Golongan yang kedua adalah penuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Penuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, huwal mukhlis fi ta'allumih, al-muta'allim ma yanfa'uh, al-amil bima alimahu. Seorang penuntut ilmu di atas jalan keselamatan adalah orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Yang dia pelajari adalah ilmu yang bermanfaat baginya, dan dia mengamalkan berdasarkan ilmunya tersebut. Inilah muta'allim ala sabili najah, penuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Yang maknanya dia senantiasa ikhlas di dalam menuntut ilmu dan mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba. Menuntut ilmu yang bermanfaat dan mengamalkan ilmunya, itulah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalan keselamatan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kepada kita untuk ikhlas dalam menuntut ilmu. Kalau tidak, ilmu itu hanya akan menjadi bencana bagi kita. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah
la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuntut suatu ilmu yang seharusnya ilmu itu dia tuntut dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak menuntutnya kecuali ingin mendapatkan sedikit dari kehidupan dunia ini, yakni nikmat dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Demikian pula dalam hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, "Man talabal ilma liyujariya bihil ulama aw liyumariya bihis sufaha wa yasrif bihi wujuhan nas ilaih adkhalahu Allahu an-nar." Barang siapa yang menuntut ilmu untuk mensejajarkan dirinya dengan para ulama agar dianggap, agar dihormati, atau untuk mendebat orang-orang bodoh agar terlihat menonjol, agar terlihat pintar dari orang kebanyakan, dan ingin memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya, yakni agar menjadi pusat perhatian, adkhalahu Allahu an-nar, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam neraka. Berarti dia bukan berada di atas jalan keselamatan. Iya. Maka di sini kita diingatkan untuk ikhlas dalam menuntut ilmu dan menuntut ilmu di atas jalan salaf. Di atas jalan keselamatan, yaitu jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Di sini juga mengingatkan kalau ada orang yang menuntut ilmu di atas jalan keselamatan, berarti sebaliknya ada yang menuntut ilmu di atas jalan kesesatan. Apakah sesat karena dia tidak ikhlas dalam menuntut ilmu? Ataukah dia tidak ikhlas, dia telah ikhlas, namun yang dia tuntut bukanlah suatu kebaikan, yang dia pelajari bukanlah suatu ilmu, bukan ucapan Allah, bukan pula ucapan Rasulnya, atau bukan seperti pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Berapa banyak kita lihat orang yang Masya Allah, dia memiliki niat yang ikhlas untuk menuntut ilmu, tapi sayang dia tersesat. Kenapa? Karena yang dia pelajari adalah kesyirikan, yang dia pelajari adalah kebid'ahan, kejahilan yang dikira ilmu. Demikian pula orang yang menuntut ilmu, walaupun yang dia tuntut adalah Al-Quran wa Sunnah, tetapi ternyata di hatinya ada sesuatu. Dia menginginkan hal yang lain selain keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hinakan dia. Allah hinakan dia, dia tidak akan sampai kepada ilmu yang bermanfaat. Inilah yang dimaksud dengan muta'allim ala sabili najah. Sebagaimana kita bisa memetik pelajaran dari sini, menunjukkan bahwasannya ilmu itu memang harus dipelajari. Makanya beliau mengatakan muta'allim, orang yang menuntut ilmu, orang yang melakukan ta'allum, proses belajar. Dan dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yang dimaksud dengan ta'allum itu adalah at-talaqi 'anil ulama wal hifdhu wal fahmu wal idrak. Orang yang mengambil ilmu dari para ulama, menghafalnya, memahaminya dan menguasainya dengan baik. Itu yang dimaksud dengan ta'allum secara hakiki. Kalau kemudian kita tidak mampu melakukan itu, barulah kita lakukan hal-hal yang bisa menunjang ta'allum. Jadi mungkin di tengah-tengah kita ada para da'i, ada para ustadz, tidak ada para ulama, alhamdulillah. Kita jadikan mereka sebagai tempat menuntut ilmu. Tidak ada sama sekali, alhamdulillah masih ada kaset-kaset yang bisa kita dengarkan. Enggak ada kaset, mungkin ada kitab-kitab. Demikian. Tetapi hakikatnya, dasarnya menuntut ilmu adalah at-talaqi 'anil ulama wal hifdhu wal fahmu wal idrak. Mengambil ilmu langsung dari para ulama, sebab merekalah ulama yang Nabi katakan warathatul anbiya, sebagai pewaris para nabi. Jadi ilmu adalah sesuatu yang diwariskan turun-temurun. Dan kita lihat, ilmu itu akan keluar dari jalan keselamatan kalau tidak diambil dari yang berhak kita mengambil ilmu darinya. Iya. Sebagaimana di sini juga terkandung peringatan
bahwa ilmu ini tidak mungkin datang dengan sendirinya. Tidak mungkin datang dengan sendirinya, tetapi harus dengan cara belajar. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Innamal ilmu bitta'allum." Ilmu itu hanyalah didapat dengan belajar. Dan hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ilmu itu hanyalah didapat dengan belajar. Artinya tidak ada jalan lain. Tidak ada ceritanya orang pergi bertapa di gunung tertentu kemudian pulang langsung jadi kiai besar, atau masuk kamar bersemedi berhari-hari, atau duduk di pinggir kali langsung jadi Sunan Kalijaga. Iya. Kalau menuntut ilmu sihir, betul. Ya. Cara seperti itu memang seperti itu caranya. Kalau jadi dukun, iya mungkin. Tapi kalau menjadi seorang alim, menjadi seorang yang betul-betul berilmu, nggak mungkin. Nabi SAW telah menegaskan, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanyalah didapat dengan cara belajar. Nggak ada cara lain. Wal fiqhu bittafaqquh. Demikian pula fikih, pemahaman. Didapat dengan apa? At-tafaqquh, usaha memahami. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Dan siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah akan pahamkan dengan agama, dan hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya para ulama. Iya. Demikian isyarat dari asar yang mulia ini. Dan juga sekaligus mengingatkan kita bahwasannya mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran was sunnah adalah sesuatu yang sangat mungkin sekali. Bukan sesuatu yang tidak mungkin. Sebab manusia itu bukan alim rabbani semuanya. Ada juga muta'allim. Ini faidah, ini pelajaran yang bisa kita petik. Bantahan kepada orang-orang yang mengatakan ilmu itu nggak bisa dipelajari, sulit. Yang bisa memahaminya hanya alim rabbani, enggak. Sampai mereka menyebutkan sifat-sifat alim rabbani itu mungkin tidak ada pada diri Abu Bakar dan Umar. Artinya apa? Memang sengaja ingin menjauhkan umat dari ilmu yang bermanfaat. Maka di sini terkandung peringatan bagi kita, ilmu mudah dipelajari. Kalaupun kita belum sampai menjadi alim rabbani, maka minimal muta'allim ala sabili najah. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an itu sebagai az-zikr, sebagai peringatan, sebagai pengingat. Maka siapa yang mau mengambil peringatan darinya? Dan seringkali kenapa kita menganggap mempelajari agama itu sulit? Karena memang kita yang mempersulitkan diri. Kita yang tidak adil terhadap diri kita sendiri. Kenapa? Untuk pelajaran dunia kita habiskan waktu begitu lama, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, kuliah 4 tahun, sampai doktor berapa tahun. Dihabiskan sejumlah waktu, sejumlah dana, sejumlah tenaga, bahkan rela untuk melakukan apa saja agar bisa pendidikan dunianya sukses. Ya, orang tua sampai menjual sawah, sampai berdagang banting tulang. Agar apa? Anaknya sukses pendidikan duniawinya. Tetapi kenapa perhatian seperti itu tidak ada untuk menuntut ilmu agama? Padahal menuntut ilmu agama jauh lebih penting dibanding menuntut ilmu duniawi tersebut. Menuntut ilmu duniawi itu tidak wajib. Sedangkan menuntut ilmu agama adalah sebuah kewajiban. Dan dia menjadi kunci segala kebaikan. Kenapa kita tidak adil? Dalam ilmu duniawi kita kejar mati-matian. Tapi dalam ilmu akhirat kita hanya berikan sisa-sisa potensi kita. Sehingga datang di majelis ilmu tinggal tidur. Ya, sudah kecapean kerja. Demikian yang terjadi pada sebagian orang. Baik. Ini bagian yang kedua. Dan juga diperingatkan para ulama
bahwasannya seorang muta'allim itu harus memiliki sifat yang penuh berkah. Ini diantara makna muta'allim ala sabili najatin. Seorang penuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Penuh berkah itu maknanya dia mengikuti sifat-sifat alim Rabbani. Sebagaimana yang dikatakan Nabi Isa alaihissalam, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikan aku seorang yang penuh berkah dimanapun aku berada. Dikatakan para ulama mufassirin, aina fa'an aina mattajahtu. Yani aku selalu memberikan manfaat di mana saja aku berada. Dikatakan juga para ulama mufassirin, ay mualliman lil khair. Orang yang penuh berkah adalah yang senantiasa mengajarkan kebaikan. Dengan itulah dia memberikan manfaat kepada manusia. Berarti muta'allim ala sabili najah harus mengikuti sifat-sifat alim Rabbani. Meskipun dari sisi ilmunya dia belum bisa mencapai derajat alim Rabbani, tetapi dia harus mengikuti jalannya alim Rabbani. Dia harus berkata dengan ilmu, beramal dengan ilmu, dan mengamalkan dan mengajarkan ilmunya tersebut. Inilah sifat muta'allim ala sabilin najah. Oleh karena itu sangat mengherankan kalau seorang penuntut ilmu setiap dia bergaul dengan manusia justru mendatangkan kerusakan bagi mereka, mendatangkan musibah bagi mereka. Ketika dia datang di suatu tempat, dia pergi dari situ, yang tersisa adalah musibah bagi mereka. Terjadi perpecahan, terjadi permusuhan, terjadi pertengkaran. Kapan dia datang di suatu tempat, itu yang dia bawa. Maka kita tidak tahu apakah seperti ini dicontohkan para ulama. Padahal seharusnya dia mendatangkan kebaikan. Artinya kalau dia mendatangi suatu tempat dan dia melihat saudaranya melakukan kesalahan di situ, dia peringatkan dengan baik. Dia sampaikan dengan penuh hikmah. Dia ingatkan dengan hujjah ilmiah, dengan penuh kasih sayang. Kenapa? Karena tujuannya untuk memberikan manfaat, bukan untuk menimpakan kemudaratan kepada mereka. Ini sifat seorang muta'allim yang mengikuti alim Rabbani. Iya. Ini bagian yang kedua dari 3 golongan manusia yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Adapun bagian yang ketiga, wahamajun ra'a atba'u kulli na'iq yamiluna ma'a kulli rih. Orang-orang rendahan, orang-orang yang tidak memiliki kerjaan, orang-orang yang tidak bernilai, tidak berbobot. Atba'u kulli na'iq, yang mengikuti setiap orang yang berteriak. Yamiluna ma'a kulli rih, mereka ikut dengan semua angin yang bertiup. Kemana angin mengarah, di situ mereka ikut. Tidak punya satu pendirian yang kokoh. Lam yastadi'u binuril ilm, mereka tidak mengambil cahaya ilmu. Walam yalja'u ila rukn wathiq, dan mereka tidak bersandar kepada sandaran yang kokoh. Inilah golongan yang ketiga yang insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, karena waktu kita sudah hampir habis. Barangkali ini saja yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.